Sebelum kita masuk ke pembelajaran, dukung kami dengan kunjungi channel YouTube kami, klik tombol like dan subscribe. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya kabar kalian baik dan luar biasa. Pagi ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemu. Subtema yang pertama, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang keempat. Dalam pembelajaran yang keempat ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, menggali isi teks penjelasan ilmiah yang didengar dan dibaca, serta kita akan belajar mata pelajaran PPKN, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk pembelajaran, apakah kalian sudah melaksanakan kegiatan positif? Merapikan tempat tidur, membantu orang tua, menggosok gigi, mandi, berpakaian rapi, makan pagi, mencuci piring yang kamu gunakan saat makan pagi, dan kamu apakah sudah mempersiapkan alat tulismu untuk belajar? Mari pembelajaran hari ini kita buka dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tahukah kamu siapa penemu lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Dan sikap apa yang harus kita contoh darinya? Mari kita simak baik-baik teks berikut ini. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya
mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Luar biasa ya Thomas Alva Edison. Maka kita bisa mencontoh dari kegigihan Thomas Alva Edison. Dari teks di atas, identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulislah informasinya pada grafik berikut. Paragraf yang pertama berupa topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas? Yang kedua berupa deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Yang ketiga berupa deret penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Dan yang keempat berupa kesimpulan atau pesan pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Coba kalian tulis di buku tulismu dan kirim ke kantong tugas yang sudah disiapkan oleh gurumu. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut ini. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Teks di atas, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Yang kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Yang ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Yang keempat, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Yang kelima, apakah manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Tuliskan di buku tulismu dan kirimkan ke kantong tugas yang sudah disiapkan oleh gurumu. Demikian pembelajaran hari ini dan terima kasih karena kalian sudah setia mengikuti pembelajaran. Semoga kita bisa mencontoh dari Thomas Alva Edison dan kita bisa mencontoh dari Siti. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tersenyum, patuhi protokol kesehatan, hidup ini indah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.